Selamat hari di sekolah minggu. Apa kabarnya? Bersama Yesus, aku dan kamu dasar luar biasa. Yes, yes, yes. Maka tepuk tangan. Yeay. Luar biasa ya. Wah, adik-adik kayaknya semangat sekali ya kak. Iya kak, nggak terasa ya kak ya, kita udah sampai di bulan November ternyata. Nah adik-adik yang bulan Oktober ada yang ulang tahun nggak ya? Oh, kira-kira ada nggak ya kak? Banyak kak yang ulang tahun, ada Sencil, pokoknya banyak, kakak udah sampai nggak ingat. Iya, kakak-kakak di sini mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik sekolah minggu yang ulang tahun di bulan Oktober, dan buat semua papa mama juga yang ulang tahun di bulan Oktober. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Iya, pada pagi hari ini tidak henti-hentinya kakak-kakak di sini mengingatkan adik-adik yang di rumah untuk tetap menjaga kesehatan. Ada sekarang kak istilahnya kak, tiga kak ini, 3M kak katanya. Oh, apa itu ya kak? Yang pertama katanya memakai masker. Betul sekali. Adik-adik mau tahu M yang kedua? Apa ya? Mencuci tangan. Wow. Mencuci tangan setelah melakukan aktivitas di luar. Dan yang ketiga, Apa kak? apa ya yang ketiga Apa kira-kira? ya? Pakai masker sudah. Terus Tangan. cuci tangan sudah. Apa lagi kak? Ya. Adik-adik ada yang tahu nggak? Apa ya kak? Iya, adik-adik di rumah harus memakan makanan yang sehat. Iya, memakan makanan yang sehat, makanan yang bervitamin, yang bergizi, seperti makan sayur dan makan buah. Betul sekali. Iya, kata Kak Juwita loh, harus makan vitamin juga, ya kan kak? Vitamin ya adik-adik. Untuk daya tahan tubuh adik-adik biar selalu sehat. Iya kak, dan juga harus banyak istirahat ya kak ya. Betul. Iya. Jangan terlalu banyak main HP ya adik-adik. Iya. Nanti matanya rusak. Ya, adik-adik jadi kecapean. Dan ada lagi kak, kalau kita keluar, seandainya kita keluar harus menjaga jarak nih. Yang selanjutnya nih, menjaga jarak dengan orang-orang yang berkerumun. Kalau seandainya keluar, tapi adik-adik kalau nggak penting-penting banget jangan keluar ya, di dalam aja, biar kita tetap sehat. Di rumah aja adik-adik. Seperti belajar ya kak. Iya kak, harus rajin belajar. Sekalipun masih belajar di rumah, adik-adik harus tetap semangat. Sama seperti pagi hari ini, kita ibadah tetap masih di rumah, tetapi kita tetap semangat. Iya, pada pagi hari ini berjumpa lagi dengan kakak-kakak di sini di ibadah sekolah minggu GBI Indonesia. Bersama saya Kak Ana Dan saya Kak Juwita. Ayo kak, perkenalkan dong kak pemusiknya. Kakak pemain musik kita, pemain bass kita, Kakak Widi. Berikan tepuk tangan buat Kak Widi. Buat Kak Widi. Ya. Dan pemain drum kita, Kakak Tian Jiliu. Ya, Berikan tepuk tangannya. Ya. Satu lagi, pemain keyboard kita, Kakak Yeremia Simarmaya. Siap, Kak Yeremia. Kakak-kakak kita yang ganteng ya adik-adik. Ya, ternyata kakak-kakak di sini semuanya hari ini semangat buat adik-adik yang di rumah. Adik-adik di rumah apa kabarnya ya? Kakak-kakak harap di sini yang juga ada yang di rumah selalu sehat, semangat, sukacita. Betul sekali. Kak, kita mau mulai ibadah kita yuk kak. Kita mulai ibadah kita. Oh tunggu kak, sebelum kita mulai ibadah kita suruh dulu adik-adik mempersiapkan alat-alat tulisnya dan alkitabnya serta buku catatannya. Iya, adik-adik silakan mempersiapkan peralatan buat ibadah. Dan kalau ada papa, mama, atau kakak yang lagi di rumah, ajak ibadah bareng-bareng kita pada pagi hari ini ya. Iya, kita kasih kesempatan hitungan kelima untuk mempersiapkannya. Kita hitung bareng-bareng yuk kak. Tunggu dulu kak. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih buat adik-adik. Nah, kita akan mau ibadah. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya adik-adik, tutup matanya, mari bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima
kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami boleh bertemu dengan teman-teman kami, dan terlebih lagi Tuhan, kami mau berjumpa dengan Engkau lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati ibadah kami Tuhan, biar kami pada pagi hari ini merasakan sukacita dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yeay. Nah, sudah siap memuji Tuhan? Sudah dong Kak? Siap? Siap. Oke, kita kakak-kakak di sini ajak adik-adik di rumah buat bangkit berdiri bersama-sama. Ayo kakak. Laskar Kristus. Luar biasa. Oke. Ayo kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat pujian kita. Bukan kuat. Semuanya nyanyi adik-adik. Harus dong kak. Goyangannya. Siap kak. Tuhan, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rebutan Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rebutan Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh siapa? Kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rebutan Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rebutan Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh rebutan Tuhan. Sekali lagi kita akan pujian dari awal. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rebutan Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rebutan Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan siapa? Rebutan Tuhan. Oleh rebutan Tuhan. Oleh rebutan Haleluya. Iya, semangat ya Kak. Kakak udah bisa ngebayangin adik-adik di rumah gerakannya kayak apa kak? Wah, Pasti kalau ada adik-adiknya di sebelah pasti tabrakan kak begini dia kak. Iya Kak. Saking semangatnya kak. Semangat ya, betul Iya. sekali. Apa Adik-adik. Rosi ya? Rosi yang cantik ya. Iya. Semua adik-adik sekolah minggu pasti semangat pada pagi hari ini. Haleluya. Adik-adik masih mau semangat memuji Tuhan? Antusias. Ya. Semangat antusias. Antusias semangat. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ya. Kita angkat pujian kita yang kedua. Katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ayo adik-adik semangat. Ya. Tepuk tangan dulu. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
Di sini adik-adik harus bergerak, harus terbang tinggi, ya. Bukan terbang. Firman-Mu Tuhan. Ya, tepuk tangan di atas kepala. Kita telah memuji Tuhan, kita sudah melompat buat Tuhan. Sebentar lagi kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Minggu ini, pagi ini, firman Tuhan dilayani oleh kami. Jadi adik-adik, mari persiapkan hati kita. Kita angkat pujian kita. Kita angkat pujian kita. Yesus kupanggil. Ayo adik-adik, angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh ya. Panggil dia, Yesus kupanggil. Kita masih dalam posisi berdiri ya adik-adik. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku.
adik-adik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, di mana Tuhan Yesus sudah menyertai dan melindungi kami pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan kami kesehatan yang luar biasa untuk pagi ini Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau berkati adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Tutup bungkus adik-adik sekolah minggu kami ini dengan kuasa darah Yesus. Jaga ya adik-adik sekolah minggu kami Tuhan dengan pasukan-pasukan malaikat surgawi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Berkati juga Tuhan Yesus kakak-kakak sekolah minggu yang sudah mengambil bagian untuk pagi ini Tuhan Yesus. Engkau berkati kami Tuhan Yesus, kakak-kakak sekolah minggu yang sudah melayani pekerjaan-Mu, melayani pelayanan-Mu Tuhan Yesus di GBI Eklesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai beliau Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, lebih dahsyat lagi Tuhan untuk melayani pekerjaan-Mu. Engkau berkati keluarganya, anak istrinya, Engkau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Doa ini kami tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Salam adik-adik yang di rumah, apa kabarnya? Kakak harap kalian baik-baik saja ya. Begitu pula dengan kakak juga di sini sehat-sehat terus. Karena apa? Karena kakak suka makan makanan yang bergizi, ditambah juga dengan buah. Nah, sekarang di depan kakak ada buah apa? Buah melon. Ya, siapa adik-adik di rumah yang suka melon? Ayo cung. Nah, kalau kalian mau buah melon, minta ya sama papanya, sama mamanya. Bilangnya itu, mama tolong belikan melon dong, gitu ya. Dan kalaupun mamanya tidak mau beli, jangan dipaksa ya adik-adik ya. Ya, sekarang ini kalian pasti penasaran yang di rumah. Melon ini akan kakak apakan ya? Nah, sekarang melonnya mau kakak potong. Adik-adik yang di rumah, lihat ya. Kamu potong dulu melonnya, aduh keras. Melonnya masih ada bijinya. Taruh dulu. Ya, ini mau kakak potong-potong. Ya, setelah kakak potong-potong, tetap jadi buah melon. Nah, bagaimana dengan rasanya? Kakak cobain dulu ya melonnya. Rasanya seperti menjadi Iron Man. Salah ya. Itu rasanya odadingnya Mang Oleh. Ya. Setelah melonnya kakak potong-potong, sekarang bagaimana kalau melonnya kakak blender, kakak bikin jus. Kita lihat ya yang di rumah ya. Kita mau bikin jus melon. Kita siapkan dulu alatnya. Ini dia, kita masukkan ya melonnya ya. Kita blender dulu. Sabar ya yang di rumah. Sudah jadi.
kita jadi jus melon. Nah, sekarang mari kita coba jus melon ini. Apakah berubah rasanya setelah kita blender? Ternyata rasanya, kita coba dulu ya. Enak, tetap rasa melon. Ya, adik-adik yang di rumah pasti penasaran ya. Kenapa kakak potong-potong melonnya? Kenapa kakak buat jus melon? Di sini kakak akan menceritakan tentang firman Tuhan. Ayo kita siapkan dulu Alkitabnya ya. Alkitabnya dibuka di Ibrani 13 ayat 8. Sudah ketemu? Ibrani 13 ayat 8. Jika sudah ketemu, ayo sama-sama kita katakan amin. Ya, Ibrani 13 ayat 8 di sini bunyinya, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya, Yesus Kristus tetap sama. Jadi Yesus itu walaupun Yesus sudah disiksa, sudah dicambuk, sudah difitnah sama muridnya, tapi Yesus tetap mengampuni mereka. Yesus tidak dendam sama mereka. Jadi Yesus itu dengan penuh kasih memaafkan orang-orang yang telah melakukan itu padanya. Nah, sama juga kayak melon tadi. Melon tadi itu udah kakak potong-potong, udah kakak blender, tapi rasanya tetap rasa melon. Ya, begitu juga dengan adik-adik nih yang di rumah. Walaupun adik-adik yang di rumah dibully, diejek sama temannya, itu tidak boleh mendendam. Adik-adik harus memaafkan mereka, mengasihi mereka, mengampuni mereka. Ya adik-adik ya. Karena kita itu kan anak-anak Tuhan, kita mau menjadi segambar serupa dengan Tuhan. Ya samalah seperti Tuhan Yesus, walaupun dia sudah disiksa tapi dia tetap mengampuni, memaafkan. Baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itulah pribadinya Tuhan Yesus. Begitu juga dengan nanti adik-adiknya. Yang di rumah adik-adik juga harus terus mengampuni, harus saling memaafkan. Tadi dengan temannya sudah kakak kasih contoh. Sekarang bagaimana dengan yang di rumah nih? Dengan orang tuanya. Kalau misalnya adik-adik minta mainan ke mamanya terus tidak dikasih, gimana sikapnya adik-adik? Ayo, adik-adik marah kah? Langsung cemberut kah? Tidak mau menyapa mamanya kah? Gitu kan. Tidak harus seperti itu ya adik-adik ya. Kan adik-adik sudah menjadi anak Tuhan. Jadi kalau misalnya mamanya tidak mau membelikan sesuatu buat adik-adik, jika adik-adik minta, adik-adik itu harus sabar. Iya mah, gak apa-apa mah, nanti aja gitu. Kalau misalnya mama punya uang ya baru dibeliin. Jadi adik-adik tidak merajuk, tidak langsung cemberut gitu. Tapi adik-adik dengan lega hati bilang, iya mah, tidak apa-apa gitu ya adik-adik ya. Jangan memaksakan mamanya, harus mah, aku harus punya gitu. Tidak harus seperti itu adik-adik ya. Karena kan adik-adik itu anaknya Tuhan Yesus, anak Kristus ya. Ya, terus kalau misalnya sama kakak adiknya gimana nih? Pasti kalian kan yang punya saudara di rumah, kakaknya atau adiknya pasti suka berantem kan ya. Jarang banget lah yang akur-akur gitu kan, kecuali kalau ada maunya. Ya, kita itu sama adiknya, sama kakaknya harus saling sayang menyayangi, saling mengasihi. Walaupun kadang kakak kita atau adik kita jahat, tapi kan itu untuk ke masa depan kita lah, ada kebaikan di dalamnya situ. Jadi kita tuh sebagai anak Tuhan harus tetap dengan rendah hati,
Jadi bikin kita serupa dengan Tuhan. Saling sayang menyayangi, ya. Begitu ya yang di rumah ya. Sama seperti tadi yang kakak bilang. Jadi walaupun melon dari sebulet tadi ini nih, yang sebulet ini kakak potong kecil-kecil, terus kakak blender, dan hasilnya kakak minum jusnya, jus melon, tapi dia rasanya tetap melon. Tuhan Yesus juga begitu kan tadi, walaupun disiksa, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi sekarang sampai selama-lamanya. Itulah pribadi Tuhan Yesus. Dan begitu juga dengan adik-adik, harus tetap mengasihi selalu. Ya, jadi adik-adik tidak berubah, rasanya itu tetap jadi rasanya anak Tuhan Yesus. Baik hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya, adik-adik harus tetap seperti itu, ya. Jangan berubah. Oke, adik-adik yang di rumah. Nah, terus bagaimana ya cara kita menjaga supaya pribadinya Tuhan Yesus itu rasanya seperti Tuhan Yesus itu bagaimana? Kita bisa sering-sering baca firman-Nya Tuhan Yesus nih. Itu semua ada di sini. Ada di Alkitab. Kita harus sering-sering baca Alkitab. Terus kita juga harus rajin berdoa juga. Nah, terus gimana caranya nih supaya kita bisa rajin baca Alkitab ya? Kita itu adik-adik harus juga rajin-rajin mengirimkan ayat hafalan nih. Kan tiap minggu kita ibadah online suka dikasih tuh ayat hafalan sama kakak-kakaknya. Nah, itu adik-adik harus kirim ke GBI Ekesia ya. Nah, sekarang kakak mau memberikan ayat hafalan buat adik-adik yang di rumah. Ayat hafalannya itu ada di Yeremia 17 ayat 7. Kakak ulang, ada di Yeremia 17 ayat 7. Yang bunyinya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, adik-adik jangan lupa kirim itu ayatnya ya. Nah, terus kakak rasa sih cukup sekian firman dari kakak. Mari kita akhiri ibadah ini. Kita tutup dengan doa ya. Oh iya, sebelum kita berdoa, kakak mau menyanyikan yang jari jempol itu. Sudah lama kan ya? Ayo, yang di rumah ikuti ya. Kita menyanyikan sama-sama. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya adik-adik, mari kita berdoa, kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberitakan tentang firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan, semoga firman ini dapat kami laksanakan di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus, dan terus menetap dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jadikanlah kami selalu anak-anak-Mu yang serupa, yang segambar dengan ya Tuhan Yesus, yang saling mengasihi ya Tuhan, yang tidak membenci, tidak mendendam ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami akhiri ibadah ini, sama-sama kita katakan amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai kami dari awal ibadah, pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan, hingga kami bisa beribadah di minggu ini Yesus. Tuhan Yesus, dan juga Tuhan Yesus, sebentar lagi mau mengakhiri ibadah ini Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami semua Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus, berkati kakak-kakak, baik WR, pemusik, dan tim editing yang sudah melayani Tuhan Yesus. Biarlah mereka diberikan kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang melimpah agar bisa selalu melayani-Mu di mana saja Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, berkati adik-adik yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah online Tuhan Yesus. Berikan mereka kesehatan, kekuatan,
supaya mereka bisa beribadah lagi di minggu depan, Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, kami tahu bangsa ini sedang mengalami pandemi, Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu, penyertaan-Mu turun di tengah-tengah bangsa ini, Yesus. Dan Engkau bisa memulihkan bangsa ini agar kami bisa berkumpul lagi di gereja untuk beribadah, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah online depan ini. Dan jangan lupa minggu depan ikuti lagi ibadah online Sekolah Minggu GBI Eklesia dari jam 8 pagi sampai selesai. Iya, dan terima kasih juga buat adik-adik yang telah mengirim ayat hafalan buat minggu ini. Dan untuk mengingatkan adik-adik di rumah, untuk ayat hafalannya dikirim ke grup WA GBI Eklesia setiap paling lama hari Rabu jam 9 malam. Jadi adik-adik siapkan yang terbaik dan sekreatif mungkin. Dan adik-adik, untuk kalian yang selalu rajin mengirim ayat hafalan, kalian semua keren. Tepuk tangan buat adik-adik yang telah rajin mengirim ayat hafalan. Dan buat adik-adik yang masih belum, ayo adik-adik semangat. Biar kita saling melihat bagaimana sekarang adik-adik, apakah sudah bertumbuh besar, masih cantik, makin tambah ganteng. Jadi lewat ayat hafalan kita bisa melihat adik-adik, Kak. Oke. Untuk ayat hafalan minggu ini kita saksikan bersama-sama. 1, 2, 3. Ini dia. Hari ini hafalan dari Mazmur 119 ayat 130. Beginilah firman Tuhan. Jika tersingkap firman-firman-Mu memberi pengertian. Amin. Terima kasih. Dan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi bersama saya Miko. Kami mau ayat hafalan dari Bang Yos. Ayat hafalannya di Mazmur 119 ayat 130. Beginilah firman Tuhan. Bila tersikap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Amin. Terima kasih. Shalom, nama saya Yeremi. Saya ada ayat hafalan dari Kayus, yaitu dari Mazmur 119 ayat 130. Beginilah firman Tuhan. Bila tersingkap firman-firman memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi bersama saya Gio. Kami mau ayat hafalan dari Bang Yos. Ayat hafalnya di Mazmur 119 ayat 130. Beginilah firman Tuhan. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Amin. Terima kasih. Halo teman-teman, hari ini aku ada ayat hafalan dari Mazmur 119 ayat 130. Beginilah firman Tuhan. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Amin. Terima kasih. Salam kakak sekolah minggu. Ayat hafalan dari Mazmur 119 ayat 130. Bila tersikap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Amin. Dadah. Tuhan memberkati. Yesus memberkati. Dadah. Ayat hafalan Mazmur 119 ayat 130. Beginilah firman Tuhan. Bila tersingkap firman-firman-Mu membuat terang, membuat pengertian kepada orang-orang bodoh. Terima kasih. Shalom, aku mau membacakan ayat hafalan dari Mazmur
firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang yang bodoh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kakak, shalom teman-teman, dan shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Nathan Yovana Besertor. Saya lokasinya ada di Bumi Kori Paninda. Saya punya telepon kakak-kakak sekolah minggu, yaitu Mazmur 19 ayat 130. Beginilah firman Tuhan. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian. Dengan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih. Teman-teman, hari ini kami menyaksikan ayat hafalan dari Mazmur 119 ayat 130. Beginilah firman Tuhan. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Bila tersingkap firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Carlota Fredlina Fedora Siltor. Shalom kakak seminggu, shalom teman-teman, dan shalom untuk semuanya. Hari ini saya akan menyaksikan ayat hafalan aku dari Kayosa. Nah, ayat hafalannya itu adalah Mazmur 119 ayat 130. Inilah firman Tuhan. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi peringatan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, hari aku buat hafalan dari Mazmur 119 ayat 130. Beginilah firman Tuhan. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Amin. Terima kasih. Teman, hari ini ada ayat hafalan dari Kayose, yaitu Mazmur 119 ayat 130. Beginilah firman Tuhan. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian pada orang-orang bodoh. Terima kasih. Shalom teman-teman dan shalom semua. Nah, hari ini ada hafalan dari Kayose. Nah, hafalannya adalah Mazmur 119 ayat 130. Nah, ayat hafalannya adalah bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang yang bodoh. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan ayat hafalanku. Tuhan Yesus memberkati. Salam teman-teman semua sekarang. Hari ini saya ada ayat hafalan dari Mazmur 119 ayat 130. Beginilah firman Tuhan. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti pada awal minggu ini. Tetap jaga kesehatan dan stay at home. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.